Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Ibu bapak jamaah Masjid Mufidah, hafidhakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan khususnya yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan jenengan semua diberi oleh Allah sehat, sehat mental, spiritual, sehat intelektual, sehat emosional, dan sehat finansial. Amin. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberi oleh Allah sehat, sehat Islam dan iman, sehat sandang, pangan, dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pergaulan, sehat pertemanan, sehat kegiatan, dan sehat segala aktivitas dan perbuatan. Amin. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang sedih digembirakan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang diuji Allah dengan musibah, bencana, semoga diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dihapus dosa-dosanya, ditambahi pahalanya, dan semoga diganti oleh Allah yang jauh lebih baik. Semoga yang masih punya hutang, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang sudah tidak punya hutang, mudah-mudahan tidak hutang lagi. Yang masih punya hajat, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang terus berdoa, mudah-mudahan doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang mengharapkan pendamping hidup, baik jejaka perawan atau janda dan randa, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping hidup. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, materi saya akidah dan akhlak. Sesekali akidah, sesekali akhlak. Dan akhlak ini juga termasuk penting ya. Akhlak itu Islam, Islam itu akhlak. Rasulullah pernah ditanya, "Mad-dinu ya Rasulullah?" Agama itu apa? Islam itu apa? Beliau menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Islam itu akhlak mulia. Orang itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari akhlaknya. Akhlak itu ucap dan sikap. Ucapannya, omongannya, dan sikap perbuatannya. Akhlak itu tercermin dari dua itu, ucap dan sikap. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin saya pernah menyampaikan di mukadimah tentang akhlak. Sekuat apapun akidah, sebanyak apapun ibadah seseorang, tapi kalau akhlaknya kepada Allah, akhlak kepada macam-macam, insya Allah nanti akan kita bahas, akhlak kepada tetangganya tidak baik, maka tidak akan masuk surga. Kemarin saya pernah menyampaikan itu 2 bulan yang lalu. Ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulanah, ibu fulanah itu calon penghuni surga." "Dari mana jenengan tahu?" kata Rasulullah. "Kalau malam rajin puasa, kalau siang kalau malam rajin tahajud, kalau siang rajin puasa." Kata Rasulullah, "Dia calon penghuni neraka." "Kok bisa ya Rasulullah?" Diselidiki, akhirnya kemudian balik lagi, "Betul ya Rasulullah, ibu fulana yang kemarin saya sampaikan calon penghuni surga karena kalau malam rajin sholat malam, tahajud, qiyamul lail,
kalau siang rajin puasa, tapi Ibu Fulanah ini juga suka menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya dengan ucap dan sikap. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi Bu Fulanah itu, dia calon penghuni neraka. Ya, meskipun rajin tahajud, qiyamul lail, meskipun rajin puasa, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka masih belum bisa menjadi calon penghuni surga. Oleh karena itu ini juga penting untuk kita perbaiki. Akidah kuat, ibadah baik, akhlak juga baik. Nah, akhlak banyak sekali Bapak Ibu, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, kepada anak, akhlak kepada suami, kepada istri, akhlak kepada kakak, adik, saudara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak kepada non-muslim, akhlak kepada flora dan fauna dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara berseri. Malam hari ini yang paling utama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini yang sangat menentukan keberlangsungan kepribadian kita ke depan gitu. Ada setidaknya kalau nggak salah 20 poin. Mudah-mudahan nanti kita ringkas saja karena kita dibatasi waktu. Yang pertama, akhlak kepada Allah adalah mengikhlaskan seluruh amal perbuatan hanya untuk Allah. Semua ibadah kita hanya untuk Allah. Dan memang ini syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Di surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, yang jenengan sudah hafal semua ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ila akhiril ayat. Dan di surat Al-Kahfi juga surat ke-18 ayat 110. Jadi akhlak kita kepada Allah dalam beribadah hanya mengharapkan ridha Allah. Ngaji begini nggak boleh ngarep dapat snack, dapat jajan. Ya dapat jajan tapi nggak dapat pahala, nggak dapat ridho Allah. Kalau tadi kesini ada yang mengharapkan jajan, sekarang harus dirubah. Niatnya diperbaiki, hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi Rasulullah berkali-kali juga mengingatkan dalam beberapa riwayat, misalnya hadis yang insya Allah di kitab Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal seseorang, ibadah seorang tergantung niatnya. Kalau kesini niatnya bukan karena Allah, ya nggak dapat ridho Allah, nggak dapat surga. Kalau kesini niatnya bukan lillah, ya niatnya li jajan, li snack, li macam-macam, ya dapatnya itu gitu. Dan kita sudah insya Allah sangat paham sekali, hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah ya. Di surat Al-Anfal itu Allah, insya Allah jenengan juga sudah hafal, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau jenengan niat ibadah, sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh, tapi bukan karena Allah, panjenengan pasti akan kecewa. Kalau kita ngarepnya ngarep dunya, ngarepnya ngarep manusia, siap-siap kecewa. Tapi kalau jenengan ngarepnya Allah, mengharapkan ridho Allah, jenengan akan mendapatkan yang lebih dari yang jenengan arep. Betul, jenengan ngarep satu, insya Allah dapat 2, 3, 4. Ya, jenengan kesini kan niatnya sholat tadi, kemudian insya Allah niat untuk ngaji. Alhamdulillah dikasih Allah snack gitu, itu sekedar contoh. Ada isinya ya? Oh ada, alhamdulillah. Barangkali cuma kotak itu. Nah ini jadi, tapi kalau jenengan ngarepnya cuma snack, ya udah dapatnya itu saja, malah tambah dapat dosa. Tuh, apalagi kita semua tahu kalau kita niatnya karena akhirat, mengharapkan akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Tapi kalau kita ngarepnya dunia, ya kita cuma dapat dunia, akhirat nggak dapat. Bagaimana kalau kita nanam padi, insya Allah panen padi plus rumput. Tapi kalau nanam rumput, maka jangan bermimpi bisa panen padi. Ya, panennya ya rumput gitu loh.
Sama seperti jenengan pergi ke pasar sapi, beli sapi, insya Allah akan dapat bonus tali tambang itu yang apa untuk nariknya itu. Tapi kalau jenengan beli tali tambang, jangan berharap dapat sapi. Iya, sapi ini sopo gitu loh. Niat beli sapi, insya Allah dapat sapi plus tambang, tali. Tapi kalau niat beli, kalau cuma beli tambang ya jangan bermimpi bisa dapat sapi gitu loh. Nah ini dari awal harus kita jaga. Ini sering sekali terjadi. Mau ada pemilihan ketua RT gitu loh, rajin ke masjid, pencitraan biar dipilih, baik bapaknya atau suaminya atau kadang-kadang istrinya gitu. Maghrib itu jam 5:30, jam 5 ngono wis di masjid wisan. Ndonga koyo khusuk-khusuk ngono. Tapi niatnya agar nanti dipilih jadi ketua RT. Ketua RT kan rebutan toh? Rebutan nggak mau. Rebutan mau. Tapi sekarang ada loh gajinya ketua RT, nggak tahu. Ada yang jadi ketua RT? Ada. Berapa Pak, Bu? Gajinya berapa? 500 ya? Tiap bulan? Oh tiap bulan, 475. Dikasihkannya? Lumayan, alhamdulillah daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Nah itu makanya banyak yang tidak senang jadi ketua RT. Ya, gak oleh akeh tapi oleh dirasani tok ae. Insya Allah pahalanya banyak gitu. Jadi yang pertama ya, setiap kita ibadah kadang-kadang ada niatan-niatan muncul, ngarep gini, berharap ini, hati-hati. Langsung kita fokuskan mengharapkan ridho Allah. Mau sholat mengharapkan ini, ya Allah, harta rizki sudah di tanganmu, pangkat jabatan juga sudah engkau tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itu yang pertama yang harus kita, karena kalau seseorang tidak ikhlas alias riya dan sum'ah berarti menduakan Allah. Jenengan aja diduakan seneng apa? Nggak seneng? Senep. Nah, jadi ikhlas tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Ya. Makanya tanda-tandanya orang ikhlas itu dilihat orang ataupun tidak tetap jalan, dipuji orang ataupun tidak tetap jalan. No reckon itu apa? Ya kang reckon. Mau dipuji orang ataupun tidak, dilihat orang atau tidak. Karena apa? Ibadah itu karena hanya Allah, mengharapkan ridho Allah. Yang penting Allah melihat, Allah mengawasi. Maka apapun penilaian orang nggak peduli. Nah orang itu kita baik ya dikomeni, kita pun jelek juga dikomeni. Maka no reckon aja gitu loh. Jadi ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, ya, tidak menduakan, menyekutukan Allah. Ini agak berat di nomor 1, makanya kita taruh di nomor 1. Baik, nomor 2, berhati-hati dari STBC, syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Apa itu syirik, apa itu takhayul, apa itu khurafat, terus bulan yang lalu tentang bid'ah. Masih ingat nggak? Ya, ada yang ngopi atau apa begitu materinya? Nggak? Kan ini ada di Ustadz Bambang ya, atau siapa gitu. Nanti silakan di copy biar bisa dibaca di rumah. Kemarin ada 30 lebih macamnya syirik, fenomena syirik di Indonesia. Ada 30 lebih takhayul, khurafat, mistik. Masih ingat? Kok lali kabeh iki, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati dari STBC, syirik, takhayul, bid'ah, khurafat. Karena yang nanti akan terutama syirik ya. Syirik itu dosa besar, paling besar yang tidak diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa 48 dan 116. Hapus semua amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kita sudah panjang lebar kemarin bahas masalah ini, termasuk juga apa itu bid'ah, ya, takhayul, khurafat, ya, selain syirik, terutama syirik besar ini harus hati-hati. Jadi jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan, takhayul, khurafat, bid'ah. Ini kemudian kita kenal dengan STBC. Ini kepada Allah. Makanya
harus hati-hati, rajin kita ngaji biar tahu apa yang masuk dalam kategori syirik, apa yang masuk takhayyul khurafat, apa itu bid'ah dan semisalnya. Ini nomor 2. Baik, nomor 3, ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajibannya sesuai perintahnya. Kalau nggak sesuai dengan perintahnya, nggak sesuai dengan perintah Allah, nggak sesuai dengan perintah Rasul, nggak sesuai dengan contoh dari Allah, dari Rasulullah, apa namanya? Nah itu tadi. Jadi kalau kita nomor 3, ini ada 2 poin ya. Nomor 3 ini ada 2 poin. Yang pertama, adab kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Enggak boleh ibadah itu bikin-bikin sendiri. Sholat juga harus sesuai dengan contoh sunnah dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contoh misalnya, mari saya berikan contoh di Lawang itu ada padepokan ngaji leluhur ya, punyanya Gus Yusman Roy, mantan petinju kalau nggak salah, atlet, bikin padepokan ngaji lelaku. Itu mengajarkan sholat bilingual, sholat dengan 2 bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa sebisanya. Kalau bisanya bahasa Indonesia, diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Madura ya Madura, bahasa Jawa ya Jawa. Nah ini nggak ada tuntunannya, maka nggak benar. Bisa dibayangkan kalau seluruh dunia ada berapa macam bahasa? Banyak. Kalau nanti kumpul jadi satu, misalnya pas haji atau umroh, itu ada berapa bahasa yang dibaca itu, dan Rasulullah nggak pernah mengajarkan sholat itu harus diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang difahami. Maka ya kita harus bisa bahasa Arab. Setidaknya yang kita baca ketika sholat itu kan pakai bahasa Arab, ngerti gitu loh. Allahu Akbar itu langsung connect. Oh Allah itu maha besar. Selain Allah selain Allah adalah kecil. Maka jangan dibesar-besarkan, jangan dipikir teman-teman ya, mau sholat kadang-kadang atau keluar dari sholat aja ketika ada satu masalah kecil gitu, misalnya PTA mati atau cuwil itu kadang-kadang ya kepikiran sampai sholat. Itu masalah kecil itu. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu masalah-masalah kecil. Bahkan kadang-kadang ada yang ketika seseorang itu pergi ke masjid begini, sandalnya hilang, besok lagi nggak pernah ke masjid lagi, kapok katanya. Ya Allah, alhamdulillah. Lebih baik sandal pernah hilang di masjid daripada tidak pernah sandal itu ada di masjid, kan begitu. Kalaupun sandal hilang, serahkan kepada Allah, nanti akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Sepatu hilang diganti oleh Allah yang lebih baik lagi. Kenapa? Sepeda hilang diganti oleh Allah. Motor hilang diganti oleh Allah. Mobil hilang diganti oleh Allah. Pesawat hilang diganti oleh Allah. Helikopter lebih cilik meneh, dan seterusnya gitu loh. Nah, ketika sholat Allahu Akbar, semua permasalahan dunia itu kecil. Dunia ini dengan segala yang ada, inna dunya la tusawi indallahi janaha ba'udah. Dunia dengan segala yang ada ini di mata Allah tidak lebih kecil daripada sayap nyamuk. Kita mati nggak ada yang bawa harta dunia, yang kita bawa cuma kain kafan, itu pun bantuan rukun kematian. Apa yang kita bawa? Jangan nemen-nemen mbek donya. Kita mati, makan paling cuma segitu tok. 1 piring, ya nambah-nambah dikit 2 piring lah, 3 piring gitu. Cuma gitu tok, nek luwe-luwe nemen. Udah, makanya jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Nggak peduli haram-haram, halal-haram semuanya, yang penting bisa kaya raya. Na'udzubillah. Nggak pernah akan ada puasnya yang namanya dunia. Jenengan sudah punya anting-anting 1 kilo yang kanan, yang kiri 1 kilo, masih pengen 2 kilo, 2 kilo. 2 kilo anting-anting pengen 4 kilo. 5 kilo sing kanan, sing tengen, 5 kilo sing kiwo. Ada yang punya berapa kilo? Nggak punya, nggak apa-apa.
Jadi beribadah sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Baik. Yang keempat, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang alhamdulillah bicara masalah syukur ini sesungguhnya panjang sekali ya, sampai jam 8 nanti nggak selesai. Tapi kita diwajibkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kemarin saya sudah menyampaikan ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Kalau kita kufur, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Dan syukur yang sebenarnya adalah yaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Kan ketika Rasulullah itu rajin sholat malam sampai kaki beliau bengkak, pecah, ngapal, itu kan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, kenapa jenengan seperti ini, ibadahnya sekualitas ini, padahal jenengan itu calon penghuni surga, dosa yang lain akan datang diampuni oleh Allah. Beliau menjawab singkat, afala uridu an akuna abdan syakur, aku pengen jadi hamba Allah yang banyak bersyukur, yaitu dengan kita rajin ibadah. Itu namanya syukur nikmat. Kalau dikasih nikmat kemudian dikasih maksiat, dipakai untuk maksiat, dosa dan maksiat, potongan yang kedua ini, wala in kafartum inna adzabil lasyadid, azab Allah sangat pedih, cepat atau lambat maka Allah akan menurunkan azab itu. Yang keempat, harus kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ya begini nih, ngaji begini, ini syukur, mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dikasih mata sehat, ayo kita pakai untuk taat, bukan dipakai dosa dan maksiat. Dikasih mulut sehat, ngomong, bicara dipakai untuk ngomong yang baik. Ya, terutama bapak-bapak ini yang laki-laki, kalau ngomong hati-hati, jangan banyak ngomong. Di daerah saya Tembalangan itu kalau orang itu banyak ngomong, panceni lambe lanang gitu. Itu di daerah saya sana, ya, di Tembalangan gitu loh. Kalau di Blimbing sini nggak tahu. Panceni lambe lanang, ya wes. Lambe lanang. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Dan Bapak Ibu subhanallah, kalau kita pengen mensyukuri nikmat Allah, jangan melihat ke atas, jomplang, melihat ke atas, ke sandung, ke jedok, ke drusuk, ke jeglong. Lihatlah ke bawah. Alhamdulillah saya sudah punya mobil, tetangga saya hanya punya sepeda motor. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor, tetangga saya hanya punya sepeda pancal. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda pancal, tetangga cuma jalan kaki. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki, tetangga stroke, nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah saya masih stroke, bisa kumpul dengan keluarga, tetangga meninggal. Yang dikubur alhamdulillah sudah meninggal daripada hidup, mikir listrik, mikir bayar anak, SPP, beli beras ya wangel, macam-macam, pajak naik terus dan macam-macam. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh kepada Allah, mengeluh, ya Allah, bojoku kok kayak gini. Alhamdulillah jenengan sudah dikasih oleh Allah seorang suami atau istri. Banyak di luar sana yang nggak punya suami, nggak punya istri. Jenengan sudah dikasih Allah suami dan istri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ada yang kelebihan berat badan, ada yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang jenengan keluhkan itu diinginkan oleh banyak orang yang tidak seperti panjenengan. Ya Allah, anakku kok masya Allah, anakku kok gendong keselno. Yang jenengan keluhkan itu banyak orang yang tidak punya anak. Ada yang puluhan tahun itu nggak punya anak. Jenengan setiap tahun punya anak dengan segala mungkin kelucuannya, dengan segala ya, kadang-kadang kita ngomong nakal padahal itu nggak boleh. Anak kita dengan segala perkembangannya yang luar biasa ya. Yang jenengan keluhkan, misalnya jenengan, ya Allah rumahku kok cuwilik mentik, SSSS sangat sulit, selonjor saja susah, sangat sulit, selonjor saja susah, RSSSS. Yang jenengan keluhkan ini dikeluhkan oleh banyak orang yang tidak bisa beli rumah, ngontrak terus kontraktor, belum pakai apa namanya di pinggir-pinggir rel itu rumahnya. Maka kita syukuri.
Kadang-kadang kita ya Allah cuma bisa beli satu sepatu. Yang monoyamin cuma punya satu aja sepatu gitu loh. Yang jenengan keluhkan dikeluhkan oleh apa? Orang-orang yang tidak punya kaki. Jenengan sudah punya kaki, sudah punya sepatu, betul. Ada yang tidak punya kaki mungkin karena cacat dari lahir atau karena sakit atau karena apa akhirnya kemudian diamputasi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Mungkin asalnya pesek di mancung-mancung no, oplas, itu haram hukumnya. Mungkin ya asalnya ya hitam di putih-putih no. Itu nggak boleh merubah ciptaan Allah, apalagi sampai kemudian sekarang ada yang sulam alis, sulam bibir, haram itu hukumnya. Jangan seperti itu ya, pakai bekel itu aja haram hukumnya, nggak boleh. Karena itu merubah ciptaan Allah. La'anallahu al-mughayyirat li khalqih. Allah melaknat orang yang merubah ciptaannya. Kecuali kalau itu dalam rangka untuk kesehatan. Maksudnya bagaimana? Giginya nggak rata, terus kemudian dia mungkin ngimami sholat atau apa begitu, lalu kemudian baca huruf itu bisa berubah makna, berubah suara. Nah, gak apa-apa, dirapikan agar keluar suara yang asli. Selangfang fikang mufadot. Ya, yang kayak gitu-gitu itu harus boleh kemudian ditata, nggak apa-apa. Ya, misalnya, jadi udahlah yang alami sajalah, yang natural. Natural. Giginya Pak ngalor itu gak apa-apa. Itu yang asli. Gitu loh, betul. Nggak usah dirubah, gitu loh. Yang penting itu inner beauty, cantik dari dalam. Apa artinya awayu tapi masya Allah cawudes. Nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi mensyukuri semua nikmat Allah. Ayo ya, ini kewajiban kita kepada Allah. Kalau kita syukur, orang yang paling kaya itu di dunia adalah orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Ngaji, wena, nggak panas dah. Ada yang kipas berarti panas. Boleh kipasnya dinyalakan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, ngaji sudah ada snacknya, ada minumnya. Ya Allah, luar biasa. Dinikmatilah yang ada itu loh. Jadi ketika kita menikmati nikmat Allah itu, insya Allah kita orang yang paling kaya, orang yang paling tenang hidup. Alhamdulillah. Pendek disyukuri, tinggi disyukuri, gemuk disyukuri, kurus ya disyukuri. Apa nikmatnya, hikmahnya kalau orang itu tinggi? Ya, masang lampu gak perlu pakai dingklik. Betul. Apa hikmahnya pendek? Ya gak disuruh betul no masang lampu. Iya bener. Ya, masuk rumah gak perlu pakai kejedot, gak pasek ketopot. Apa hikmahnya gemuk? Gampang tidur. Orang gemuk itu gampang tidur. Ngantuan. Oh gitu. Apa hikmahnya kurus? Ya hemat baju. Disyukurilah gitu loh. Apa hikmahnya putih? Apa hikmahnya hitam? Kalau hitam itu selidanan itu apa namanya itu susah dicari itu loh, apa namanya? Sembunyi-sembunyian, ngumpet-ngumpetan itu loh, anak-anak itu. Apa? Iya, susah dicari. Semuanya ada hikmahnya. Nah Allah itu menciptakan kita ini semuanya adalah ada hikmahnya, dan kita ini ya kalau dikasih lebih, kita kan kadang-kadang minta kaya. Ketika Allah kemudian kasih kita kaya, belum tentu itu membawa kebaikan untuk kita. Bisa jadi ketika kita dikasih kaya, lupa semuanya. Contoh, OKB, orang kaya baru. Jam 3 bangun, bukannya sholat malam tahajud, langsung jogging sama kumpulan komunitas jogging mania. Pulang langsung sarapan, mandi ke kantor, meeting. Habis zuhur pulang ngajak istrinya shopping. Habis asar ngajak temennya mancing. Habis isya stripping, dugem. Pulang-pulang sleeping, bangun-bangun senting. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau misalnya jenengan sudah barangkali ya diberi Allah kemudian untuk bisa beli misalnya mobil Alphard, ya. Kalau yang lain Al-Fatihah nggak apa-apa. Alphard. Belum tentu jam segini ada di masjid ini. Kenapa? Muter-muter komplek pamer.
kantin utawa kumpul dengan sosialita. Gak mikir ngaji macam-macam. Makanya ini yang ada ini kita syukuri, alhamdulillah gitu loh. Nih, dengan suami dengan segala yang ada itu lalu kemudian terus, ya Allah Pak suami yang, alhamdulillah jenengan sudah dikasih Allah seorang suami. Kalau nggak percaya saya tanya kepada jenengan yang ibu-ibu ini, seandainya suami jenengan ada yang membeli 1 miliar, apa jenengan lepas? 1 miliar? Kok mikir? Kalau saya jawab enggak loh. Ya Allah, matre. Suami jenengan nggak bisa dihargai. Meskipun 1 miliar insya Allah lumayan lah. Saya pernah nyampaikan begini di daerah saya Tembalangan. Bu, suami jenengan ada yang membeli 1 miliar, ada yang membeli 1 miliar, apa jenengan lepas? Ada ibu yang gitu. Oh, coba nih sak merah Pak, 1.000 tak cul loh. 100.000 itu loh. Mungkin habis tukaran bareng. Syukur nikmat Allah dengan segala yang ada. Poin ini paling panjang dan insya Allah kita semua wajib untuk meningkatkannya. Baik. Kalau gini Pak, kita bahas panjang sekali. Yang kelima, mencintai Allah di atas segalanya. Ini di surat At-Taubah ayat 24. Nomor 1 cinta Allah, nomor 2 Rasulullah, nomor 3 itu dakwah dan jihad di jalan Allah. Baru nomor 4 cinta dunia dengan segala yang ada. Cinta suami, cinta istri, cinta orang tua, bapak ibu, cinta anak, cinta harta benda, mas-masan, perhiasan, mobil, semuanya itu nomor 4. Kalau nomor 4 ini lebih dicintai, mengalahkan cintanya kepada Allah Rasulullah dan jihad dakwah itu, maka kata Allah di surat ini, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah, Allah akan membuat keputusan. Hati-hati. Makanya jangan datang ke sini ini dalam rangka untuk membuktikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jadi kan di bulan Rabiul Awal juga nomor 1 cinta Allah, nomor 2 cinta Rasulullah. Yuk, ini membuktikan cinta kita kepada Allah. Jangan lebih mengalahkan daripada di rumah nonton TV, main HP. Alhamdulillah bisa kesini ngaji. Ketika di rumah bisa santai-santai sambil laya-laya minum kopi sama makan apa? Mie bu, ojo mie po. Pisang goreng, wis tuwa-tuwa ini ojo goreng-gorengan, gak oleh. Kape godokan ae wis, ganyong, tales, apa? Bote, telo, jagung godok itu loh, ojo sing goreng-gorengan iku bahaya. Apa maneh sudel wajan itu tambah bahaya men. Mencintai Allah di atas segalanya. Ya, dan ini tentang At-Taubah 24 itu ayat tentang manajemen cinta, prioritas cinta. Jadi Allah nomor 1, nomor 2 adalah bagaimana ini memahaminya bagaimana. Misalnya contoh saja, gampang-gampangannya, muadzin itu ketika adzan itu manggil apa? Sholat. Dan sesungguhnya ketika Allah mengajak untuk sholat itu dengan bahasa hayya 'alas sholat, itu bukan panggilannya muadzin, tapi panggilannya siapa? Allah. Dan Allah itu ketika manggil kita dengan bonus hayya 'alal falah. Wahai hambaku, ayo sholat. Hayya 'alal falah, aku akan berikan sukses, beruntung, berhasil dunia dan akhirat. Ini ujian. Ketika seseorang masih sibuk makan-makan, sibuk nonton TV, sibuk mungkin kerja, sibuk apa sajalah. Betapa banyaknya yang tidak merespon panggilan Allah. Jelas di mana-mana masjid mushola, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi banyak yang cuek, bahkan tidak sholat sama sekali. Kadang-kadang bukan masalah-masalah penting. Kalau masalah penting nggak apa-apa ditunda. Misalnya dokter spesialis bedah, ketika bedah pasien kemudian dengar azan hayya 'alas shalah, nggak boleh ditinggal ke masjid sholat, apalagi ditambah dengan sholat qobliyah, zuhur 4 rakaat, ba'diyah, zuhur 4 rakaat, habis itu baca doa Asmaul Husna, balik-balik pasiennya sudah nggak boleh lanjutkan, bahkan bisa dijamak dengan asar kalau operasinya belum selesai. Tapi kalau hanya sekedar nonton TV, nonton HP, karnaval 17-an, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Kebuacup
Yang manggil itu loh Allah. Sedang karnaval. Sesungguhnya karnaval nggak apa-apa memeriahkan 17 Agustus, silakanlah. Tapi misalnya pas adzan duhur, beloklah ke masjid sholat dulu. Nanti habis sholat lanjut lagi. Iya, dengar asar, adzan asar, belok ke masjid dekat yang pinggir jalan itu, sholat dulu. Habis itu berangkat lagi, ikut lagi karnaval. Apa nggak bisa? Bisa. Tapi kok nggak pernah ada. Kadang-kadang ada yang berangkat karnaval itu jam 9, jam 10, pulang-pulang jam 9 malam, bangun-bangun jam 7 pagi, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dijamak dengan duha, jamak kubro, rapel jadi satu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gara-gara ikut lomba karnaval, gak menang pisan. Astagfirullah, kalah lagi. Apa yang kita cari? Yang manggil adalah Allah. Hayya 'alas shalah, yang manggil adalah Allah. Kita itu zat siapa? Yang memberi rizki. Kenapa kita kalahkan dengan ini? Apalagi sholat subuh jenengan paling lama cuma 10 menit, apalagi ibu-ibu yang sholat di rumah paling cuma 2 menit. Rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu. Inna atoina idza jaa, wajah-wajah kulhu lurus ketok. Penuhi dulu panggilan Allah, buktikan kita itu cinta Allah. Kita sudah dikasih banyak oleh Allah, rizki macam-macam, dipanggil untuk sholat dulu. Sakse, goreng ayam. Bu, sholat, goreng tempe. Bu, sholat, bu, goreng lombok, bawang, tomat, terasi. Mari ngono nyambel, mari nyambel, mangan, mari mangan. Kok apal? Kebuangetan sholat mau rong menit, 2 rakaat zuhur, 4 rakaat lah, 5 menit, 10 menit. Ini dipanggil Allah, jenengan dipanggil Pak RT aja, apa mau? Apa mungkin terlambat? Dipanggil Pak Wali Kota, setengah jam, 1 jam sudah standby. Dipanggil Allah, sasek lah. Kadang-kadang asar dijamak dengan maghrib. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Katanya cinta Allah. Kalau seperti itu bentuknya, itu berarti cinta palsu. Jenengan PHP Allah, jenengan gombal mukio. Katanya pengen masuk surga, disuruh sholat aja yang cuma 5 menit loh. Sakse ay. Kok diem? Gombal mukio. Mbak, ini ke depan ini harus kita beneran, ayo. Kita nggak lama lagi loh mati. Nunggu kapan? Mohon maaf ya, saya yang tua jangan tersinggung gitu. Mati tidak harus usia tua. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan, atau yang tua duluan, yang muda belakangan. Jadi tolong yang poin nomor 5 ini kemudian kita seriusi ke depan. Ayo, terutama sholat. Sholat ini jangan main-main. Nggak ada di dunia yang lebih utama daripada sholat. Jangan ditunda-tunda. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu tidak hanya haji, tapi juga sholat. Karena dipanggil hayya 'alas shalah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Baik, bicara ini panjang sekali. Waktunya sangat singkat. Ada 20 poin, kita baru 5. Yang ke-6, takut dan khawatir akan siksa Allah, mengharapkan rahmatnya. Khaufullah, takut. Rasulullah itu, Bu, Pak, ketika melihat ada mendung di atas, itu Rasulullah nangis, wajahnya memerah ketakutan. Diingatkan sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa? Kan mendung, habis ini kan akan hujan. Apa kata Rasulullah? Pernah terjadi hujan batu. Bisa jadi Allah memuntahkan hujan batu. Maka takut kepada Allah, azab Allah di dunia ini. Kita lebih takut polisi daripada takut Allah. Lebih takut siapa daripada manusia daripada takut kepada Allah. Maka ke depan, ayo takut khawatir akan siksa Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah, cepat atau lambat di dunia ini bisa jadi disegerakan azab Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di akhirat. Hati-hati ya, seperti tadi sholat macam-macam itu jangan sampai kemudian kita mempermainkan. Itu kembalinya kepada kita. Allah nggak butuh sesungguhnya dengan sholat pulau panjenengan. Kita yang butuh. Meskipun kita seluruh dunia nggak ada yang sholat, itu nggak mengurangi kebesaran Allah, kesucian Allah. Ini poin-poin yang harus kemudian ke depan kita jalankan. Yang ke-7,
bertaubat kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, rajin istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 64. Apalagi dosa kita sangat banyak. Rasulullah satu hari 70 kali, bahkan lewat yang lain itu 100 kali. Ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, banyaklah tobat kepada Allah. Aku satu hari tobat 70 kali, lewat yang lain 100 kali. Itu Nabi Muhammad, apalagi kita-kita ini. Yang tadi itu sholat masih lebih mementingkan makanan, lebih mementingkan nonton TV, lebih mementingkan macam-macam dan lain sebagainya, HP-an. Maka ayo perbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Yang ke-8, sabar atas semua takdir Allah, membenarkan setiap kabar darinya dan melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan kepada kita. Jadi tidak ada manusia itu yang baik-baik saja, tidak ada keluarga yang baik-baik. Semua kita pasti akan mendapatkan ujian. Ini di surat terutama Al-Baqarah 155. Bahwa kita pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian, ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, macam-macam dan sebagainya, atau diuji sakit, diuji apa begitu. Nah, ini juga dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, karena ujian itu sesungguhnya hakikatnya adalah membentuk pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Jadi sabar atas segala takdir Allah. Kalau Allah memberikan kita sakit, saya kemarin pernah menyampaikan, kalau kita diuji sakit, sesungguhnya kita itu kalau bisa sabar, itu ada 3 atau 4 kebaikan. Dosa kita diampuni oleh Allah, ya, kita ditambah pahala oleh Allah, dan yang ketiga, dengan kita diuji sakit, maka insya Allah kita lebih dekat kepada Allah, karena banyak rajin istighfar, rajin berdoa, rajin ibadah, baca Quran, infak, sedekah. Berbeda dengan ketika kita masih sehat, kadang-kadang kita lupa Allah, tapi ketika diuji sakit, banyak istighfar, banyak apa itu kan kebaikan. Yang keempat, dengan adanya sakit, kita bisa tahu nikmatnya sehat. Kalau kita tidak pernah diuji sakit, mungkin kita tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Baik, yang ke-9, tunduk patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na, diperintahkan sholat, dan tidak ada perintah Allah itu yang berat. Gak ada perintah Allah yang berat. Salat cuma 2-5 menit. Puasa Ramadan 1 tahun cuma sekali kita wajib puasa Ramadan. Dari 12 bulan cuma 1 bulan. Itu pun kita nggak makan dari subuh sampai maghrib. Biasanya nggak makan dari maghrib sampai subuh, peralihan aja. Zakat 2,5%. Itu pun kalau bagi yang wajib zakat muzaki. Ya, kalau wajib berapa persen? 10 sampai 12 itu, ada yang 15%. Haji bagi yang mampu, nggak mampu tidak wajib loh, subhanallah. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Ya, intinya itu saja. Kalau kita pengen jadi hamba Allah, kita pengen masuk surga, patuh taat kepada Allah, insya Allah surga. Kemudian berikutnya yang ke-10, malu kepada Allah ketika kita berbuat salah, berbuat dosa. Tadi ya saya sudah mengingatkan itu. Ketika kita berbuat salah, kita itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Malulah sama Allah yang memberi kita banyak sekali nikmat, kok kemudian kita pakai dosa dan maksiat. Baik, kemudian yang ke-11, senantiasa menyebut, mengingat, mendekat kepada Allah. Ini yang kita bahasakan dengan zikrullah. Surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikrullah, hati akan tenang, jiwa akan tentram. Yang namanya zikrullah itu adalah menyebut, mengingat, mendekat kepada Allah. Dengan apa? Ibadah, terutama sholat. Kalau ada masalah, sebut Allah, ingat Allah, dan mendekat kepada Allah. Bangun malam, bukan dugem, bukan larinya ke narkoba dan lain sebagainya. Baik, yang ke-12, berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Kalau cerita panjang ini nanti gak selesai-selesai, tapi intinya kewajiban kita adalah ketika Allah berikan kita apa-apa, maka langsung kembalikan kepada Allah, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Nih. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kita dikasih kaya sampai seperti ini ya, husnudzon kepada Allah, Allah Maha Tahu. Kalau kita dikasih lebih kaya, belum tentu kita ingat Allah, dan banyak yang akhirnya kemudian murtad, keluar dari Islam. Ada yang ketika dikasih lebih kaya, akhirnya kemudian banyak maksiat ini itu dan lain sebagainya. Jangan dikira ketika orang itu kaya lalu kemudian tambah baik, itu belum tentu. Di Malang ini ada suami istri itu yang
Awalnya ketika nikah itu biasa-biasa, harmonis rumah tangganya. Tapi ketika Allah memberikan kekayaan, Masya Allah Bu, Pak, ya Allah, suaminya ini molimo, istrinya sampai, luar biasa, nggak tenang hidupnya. Istrinya itu sampai masang GPS. Kemanapun suami itu di GPS. Ngerti GPS ya? Kemanapun berada itu diikuti. Suaminya merasa nggak tenang karena privasinya selalu ya dipantau itu. Kenapa? Karena suaminya nggak jujur, suaminya nggak bener. Akhirnya pamitnya ke sini tapi ternyata ke sono gitu loh. Pamitnya begini tapi ternyata begono gitu. Ya, akhirnya ya seperti itu gitu loh. Ya, makanya khusnudzon aja kepada Allah baik-baik. Kemudian tidak putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Ayo dekati Allah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Yang ke-14, doa terus, minta pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya katakan tadi, ketika ada masalah, bangun malam, curhat, sampaikan semuanya kepada Allah. Insya Allah akan dibalas oleh Allah cepat atau lambat. Karena yang tahu Allah. Jadi kita itu kadang-kadang ketika doa jangan maksa Allah. Siapa kita kan begitu. Pengen besok kaya langsung dapat uang 1 miliar. Oh, belum tentu baik. Ada orang itu yang ketika nggak punya uang, lalu kemudian dapat bonus 1 miliar. Ketika mendengar itu langsung jantungan mati. Apa mau ketika jenengan dapat 1 miliar terus mati? Gitu kan. Lebih baik dapat 1 miliar nggak mati. Gitu. Baik. Kemudian berikutnya menanamkan perasaan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus hati-hati. Allah itu mengawasi, memantau kita dimanapun berada. Maka hati-hati dari dosa dan maksiat. Sekecil apapun nanti akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati. Ya, jangankan kepada Allah lah, kepada suami pun juga harus hati-hati. Para ibu-ibu misalnya mau nyuci baju suami, di kantong baju suami ada uang 100.000. Matur napa mboten? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, rezeki suami lo belum tentu ngasih, kadang-kadang khilaf. Ada yang bilang matur Pak, matur nuwun. Ya, ini kita dilihat diawasi Allah, tidak mengatakan sesuatu yang Allah tidak sampaikan, tidak mengatakan sesuatu apapun mengenai Allah melainkan dengan ilmu. Kalau masalah agama jangan ngawur, ada dalilnya Al-Quran, ada hadis. Terus kemudian yakin bahwa segala kebaikan, keburukan, kehidupan dan kematian itu di tangan Allah. Maghrib Isya aja takut nanti pilek, takut kalau nanti mati keserempet truk. Astagfirullah, mati sudah ada di tangan Allah. Meskipun jenengan diserempet truk, pernah terjadi begitu. Ada ibu-ibu yang pagi-pagi belonjo lewat pinggir jalan, keserempet mobil. Alhamdulillah nggak sampai berat. Kemudian sopirnya ini bertanggung jawab, kemudian diobati, bawa ke dokter ke puskesmas. Setelah itu kemudian ditawari diajak haji. Alhamdulillah. Tapi ini bukan untuk ditiru, jangan dicontoh. Besok gelek-gelek mobil diserempet, iya nek isih urip, kebablasan. Nah, jadi yang ke-18, berpegang teguh dengan ajaran Islam yang bersumber dari Allah tadi itu ya. Jadi ibadah, kalau nggak ngerti tanya. Loh, ini saya diajari begini Pak, bener nggak? Tanya, WA Ustadz, tanya kepada Ustadz, ke takmir masjid, saya diajarkan begini-begini, bener nggak? Nah, itu tanya. Terus kemudian berikutnya, bertawakal penuh kepada Allah. Setelah kita ikhtiar, usaha maksimal, serahkan semuanya kepada Allah. Terutama masalah nanti kita di akhirat. Yang penting kita sekarang rajin ibadah, sungguh-sungguh, termasuk ngaji begini, maka semua kita tentu pengen masuk surga. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berlindung kepada Allah dari berbagai dosa dan maksiat, berbagai godaan-godaan jin, setan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan ini semuanya, insya Allah, kalaupun Allah mengambil kita, kalau ini semua kita lakukan, insya Allah kita akan husnul khotimah, dan semoga kita nanti akan dikumpulkan di surganya. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.